Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqih wa jami'il asya'i wal mufarriqih li ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu dalam rangka mengkaji tauhid, pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana tauhid merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Ya, kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahu wal ghuluwu fis salihin. Bab keterangan bahwa sebab kekafiran anak-anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Bab keterangan bahwa sebab kekafiran anak-anak Adam, yaitu manusia, sebab kekafiran umat manusia dan mereka meninggalkan agama mereka, sebabnya yaitu bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, ini judul bab yang kita bahas, dan Syekh di sini sudah menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan judul bab ini. Ya, pertama Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab sini? Yahudi dan Nasara, ya. Jangan berlebihan dalam agama kalian. Nah, ini sebenarnya umum, ya, Yahudi dan Nasara, dan juga ditujukan kepada umat Islam. Walaupun asalnya memang di sini orang Nasara, karena ayat setelahnya wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kalian berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam, dia adalah Rasul Allah, bukan anak Allah. Nah, ini karena ketika mereka menyatakan Allah punya anak, bahwasanya Nabi Isa anak Allah, ini sikap yang berlebihan, ya. Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa qalu takhadallahu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata bahwa Allah mempunyai anak, sungguh kalian telah mengucapkan perkataan yang sangat besar, artinya sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh gara-gara ucapan mereka itu. Ucapan apa tadi? Ucapan besar, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh karena saking parahnya ucapan tersebut. Nah, ketika mereka menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, itu merupakan sikap berlebihan yang dimurkai oleh Allah, ya. Nah, kalau kaum Nasar saja, ahli kitab saja dilarang bersikap berlebihan dalam agama, maka begitu pula kita umat Islam, ya. Walaupun sekali lagi asalnya ini ditujukan kepada ahli kitab, tapi juga ditujukan kepada kita. Ini dalil pertama yang disebutkan Syekh. Lalu dalil kedua yaitu hadis dalam Sahih Bukhari, yaitu ketika perkataan Ibnu Abbas ketika menerangkan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan ucapan kaum Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa la ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan tinggalkan juga Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi ini ucapan siapa? Kaum Nabi Nuh. Jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr.
Siapa? Apa 5 nama ini? Nama-nama siapa? Orang-orang soleh. Ya, kata Ibnu Abbas, hadi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 nama tadi, Wad, Suwa, Yawud, Ya'uq, Nasr. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Maksudnya sebelum kaum Nabi Nuh. Jadi mereka dihormati oleh kaum Nabi Nuh karena dianggap ini orang-orang soleh. Falamma halaku kata Ibnu Abbas, auha syaitanu ila qaumihim an yusibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Tatkala orang-orang soleh tersebut meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, memberikan wangsit istilahnya kepada kaum mereka, buatlah patung mereka, patung orang-orang soleh tersebut di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat mereka sering berkumpul. Wasammuha bi asma'ihim. Lalu berilah nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ya. Nah, lantas apa sikap kaum Nabi Nuh setelah dibisikkan oleh setan seperti itu? Fafa'alu. Ternyata mereka menuruti bisikan setan. Artinya apa? Mereka benar-benar membuat patung di majelis mereka. Ya. Walam tu'bad. Ketika itu belum disembah patung-patung tersebut, sekedar dibuat ya. Hatta idam halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat. Hingga tatkala mereka binasa, orang yang buat patung itu sudah meninggal dunia dan ilmu agama sudah dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah. Asalnya dibuat untuk mengenang jasa orang soleh. Tapi ketika orang yang buat patung itu sudah meninggal dunia dan ilmu agama sudah dilupakan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Bukan cuman untuk dikenang. Nah ini Bapak ya, bisa kita bahas ya, selalu jelas maknanya. Wa qala Ibnu Qayyim, lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan juga, qala ghairu wahidin nas salaf. Lebih dari satu orang salaf artinya orang terdahulu ya. Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in muridnya sahabat Nabi, dan tabi'in muridnya tabi'in. 3 generasi emas. Inilah yang disebut salaf. Berkata lebih dari satu orang salaf, lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala orang-orang salaf tadi meninggal dunia, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Tatkala 5 orang ini meninggal dunia, akafu ala kuburihim, maka kaum mereka pun berdiam diri, iktikaf di kubur mereka. Iktikaf itu artinya apa? Berdiam diri. Itu udah kemarin iktikaf di masjid diam kan? Ya kan, artinya apa? Berdiam dalam rangka apa? Ibadah pada siapa? Pada Allah. Nah ini, jadi ketika 5 orang salat tadi meninggal dunia, kaumnya iktikaf di kubur mereka, beribadah kepada siapa? Allah, bukan kepada berhala itu, bukan kepada 5 orang salat itu, enggak. Mereka iktikaf di kubur mereka. Tsumma sawwaru tamathilahum, lalu akhirnya dibuatlah patung-patung mereka. Tsumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum, lalu tatkala sudah berlalu masa yang panjang, akhirnya mereka pun beribadah kepada itu. Jelas Bapak ya? Mungkin timbul pertanyaan ini, di sini disebutkan di kata Ibnu Abbas, katanya setan membisikkan buatlah patung di tempat-tempat mereka berkumpul. Nah kalau di sini kata Ibnu Qayyim berkata lebih dari satu orang salaf, bahwasanya mereka tatkala 5 orang ini meninggal dunia, kaumnya iktikaf di mana? Kubur. Lalu akhirnya dibuatkan patung. Jadi yang benar mana nih? Patungnya dibuat di kubur atau di tempat-tempat pertemuan mereka? Mana yang benar? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, keduanya tidak bertentangan. Karena bisa saja kuburan 5 orang soleh ini di tempat-tempat pertemuan mereka, ya nggak? Mungkin kan? Oh, dalam mengenang, dulu pernah kumpul. Misalkan kalau Quraisy Darun Nadwa. Misalkan kalau di Jakarta gedung MPR. Nah itu di situ dikubur di tempat majelis mereka kan, pertemuan mereka, lalu akhirnya dibuatkan patung-patung. Jelas Bapak ya? Jadi nggak bertentangan dua pendapat salaf ini ya. Lalu kita lanjut. Nah sekali lagi, nah ini di sini Syekh ingin menyebutkan atau ingin menguatkan
judul bab bahwasanya sebab kekafiran umat manusia dan mereka meninggalkan agama tauhid yaitu sikap berlebihan kepada orang soleh. Contohnya kaum Nabi Nuh, ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang soleh mereka yang 5 orang, akhirnya mereka pun diselewengkan, dijerumuskan oleh iblis menuju ke kesyirikan. Gara-gara apa? Berlebihan kepada orang soleh. Ini sebab kekafiran pertama. Kemusyrikan yang terjadi pertama kali di tengah umat manusia itu gara-gara apa? Berlebihan kepada orang soleh. Lalu kita lanjut. Syekh di sini menyebutkan dalil ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara bana Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Akhraja. Dari Umar semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memujiku secara berlebihan. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Maka ucapkanlah aku ini hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Bukhari kan. Nah ini di sini juga Nabi melarang umat Islam untuk bersikap berlebihan kepada beliau. Karena sikap berlebihan akan mengantarkan pada kekafiran, kemusyrikan. Ini harus hati-hati ya. Jangan membuka pintu menuju kesesatan, menuju kemusyrikan, kekafiran dengan sikap berlebihan. Apa yang dimaksud sikap berlebihan? Pokoknya segala sesuatu yang melebihi kadarnya, yang sudah ditetapkan dalam syariat, itu dianggap berlebihan. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, lalu orang bilang, berlebihan ini. Apakah bisa dikatakan berlebihan kita mengamalkan sunnah Nabi? Tidak, Bapak. Tidak dikatakan berlebihan. Akan pas. Iya, justru pas, sesuai. Contohnya kita sholat nih, kadar sholatnya sesuai dengan bacaan Rasulullah. Maka tidak dikatakan orang berlebihan, ekstrim. Kalau ekstrim itu Nabi sudah membacanya segini, ternyata dilebihkan sama dia. Nah, itu baru berlebihan. Ya contohnya misalkan di antara sunnah dalam salat subuh di hari Jumat, yaitu membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ini dibaca Nabi. Ya. Sering dibaca Nabi. Nah, kalau misalkan kita mempraktekkan ini, apakah dianggap berlebihan? Tidak. Ya tidaklah, karena itulah yang dipraktekkan Nabi. Tapi kalau kita menambahnya, nah ini baru berlebihan. Jelas Bapak ya? Jelas. Melebihi kadar bacaan Rasulullah itu baru berlebihan. Tapi kalau kita mempraktekkan sunnah Nabi, lalu dianggap sebagian orang berlebihan, maka pada hakikatnya tidak berlebihan. Mungkin orang ininya yang tidak tahu. Tidak tahu, dan kita harus ngebon. Kalau ada sebagian orang, kok ini orang yang ngaji-ngaji itu kok berlebihan sekali kelihatannya beragama. Jadi mereka mengukur ini berlebihan pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Kalau kita nggak seperti itu, Bapak. Kita menyatakan ini kelompok ini berlebihan, kelompok ini meremehkan, bukan pakai perasaan, perkiraan, enggak, berdasarkan wahyu. Pokoknya apapun yang melebihi kadar yang sudah ditetapkan Rasulullah itu berlebihan. Jelas Bapak ya? Jelas. Berlebihan itu. Ini perlu kita ingat ya. Jadi kita dilarang berlebihan dalam masalah agama. Bukan cuma agama saja. Begitu juga dunia. Makan berlebihan, Makan berlebihan. Minum berlebihan. Ngobrol berlebihan. Pakaian berlebihan. Itu juga terlarang. Makan juga nggak boleh berlebihan. Makanya disebut dalam hadis bahwa saya mukmin itu, seorang mukmin memakan dengan 1 usus. Sedangkan orang kafir memakan dengan 7 usus. Pertanyaan apa? Ada usus. Kok seseorang sampai 7? Ada, Nabi. Usus kamu ada berapa? 1. Ada nggak manusia yang ususnya 7? Nggak ada. Tapi Nabi mengatakan orang kafir makannya dengan 7 usus. Gimana tuh? Mereka rakus. Maksudnya rakus. Itu istilahnya apa?
kiasan gitu. Oh, ini orang mukmin makannya dengan satu usus, artinya sederhana, artinya standar gitu. Sedangkan orang kafir dengan 7 usus, artinya rakus. Nah, dan seorang mukmin bukan sosok yang rakus, ya. Makan secukupnya, minum secukupnya, tidak kurang, tidak lebih. Khairul umur awsatuha. Ada ungkapan seperti itu. Sebaik-baik perkara adalah yang Pertengahan. Tapi sekali lagi, pertengahan bukan diukur dengan, ini selalu perlu diulang-ulang, karena sebagian orang awam mengiranya ini terlalu berlebihan, ini gini, saya sih tengah aja lah, ngambil jalan tengah. Ngambil jalan tengahnya lewat pakai perasaan dia, bukan berdasarkan ilmu. Kita kalau ingin menyatakan, oh saya ini orang yang moderat, kalau sekarang kan ada istilah moderat kan, Pertengahan. ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Oh saya tengah moderat. Nah untuk menyatakan ini ekstrim kiri kanan, ini moderat, ini butuh apa? Ilmu. Karena kalau pakai perasaan saja, kita dulu mungkin ya melihat orang yang rajin ibadah, ini berlebihan. Ya nggak? Iya. Dulu kita kan awamnya begitu kan? Ya contohnya saya pribadi dulu ya, masih awam ya. Pertama kali nih di kampung nenek, saya tinggal sama nenek dulu di sekolah, nggak sama orang tua. Jadi ketika di kampung, sejarah pertama kali kayaknya di kampung, ada tetangga saya belakang rumah, tetangga nenek, ada seorang wanita bercadar di tahun 90-an Bapak. Luar biasa itu. 90 itu masih langka sekali, jangankan cadar. Orang wanita memakai jilbab lebar saja udah asing, apalagi cadar. Oh saya mengira udah pikiran saya udah macam orang ekstrim mungkin. Orang kelompok apa, Syiah apa-apa. Ya itu karena awamnya kita. Jadi melihat sesuatu yang orang yang berpegang teguh dengan syariat seakan-akan dia berlebihan karena keterbatasan pengetahuan kita. Tapi kalau kita udah belajar, oh enggak. Justru sayanya yang tidak tahu. Nah, karena tidak tahu itulah nganggap orang berpegang dengan syariat dianggap berlebihan. Jadi sekali lagi Bapak, kita menilai ini berlebihan bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu, dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kita lanjut. Jadi itu yang disebutkan Syekh tadi, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, jangan kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka ucapkanlah bahwa aku hamba Allah dan utusannya. Itu dalil yang ketiga yang disebutkan Syekh. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dari Ibnu Abbas, dari Umar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kalian dari gulu. Gulu sikap berlebihan. Hati-hatilah kalian sikap berlebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Nah, ini Nabi memperingatkan hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Ya. Jadi Nabi mengingatkan hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan, karena yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah sikap berlebihan. Siapa orang-orang sebelum kalian sini maksudnya? Yahudi, Nasrani. Berlebihan. Makanya mereka terjatuh dalam berbagai ini. Nah, kita jangan meniru mereka. Kalau kita ingin selamat, maka jangan berlebihan. Ya, Bapak ya. Jelas Bapak ya. Ini tak perlu saya jelaskan nanti karena di sini Syekh menyebutkan masail, faidah-faidahnya. Lalu berikutnya, wali Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim Ali bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah, binasalah orang-orang berlebihan. Qalaha thalathan, Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Binasalah orang-orang berlebihan. Binasalah orang-orang berlebihan. Binasalah orang-orang berlebihan. Nah, ini menunjukkan sikap berlebihan, sikap yang tercela, bukan sikap yang terpuji. Ya. Jelas Bapak ya. Banyaklah contoh muamalah, apalagi dan semacamnya. Kalau dalam ibadah, contohnya dalam masa ibadah haji ini, misalkan ada orang lempar jumroh tuh. Nabi SAW lempar jumroh menggunakan haso. Haso itu sejenis kerikil, segitulah. Tapi harus benar cari batu besar. Makin besar katanya supaya setannya sakit.
Ih, dan lebih parah sandal. Dulu bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika belum dibuat apa jumroh kan udah yang lebar tuh. kan Kan dulu lebar. masih masih orang masih bisa naik ke situ. Ada satu orang kata Syekh itu naik ke ini tempat jumroh itu lalu dipukul-pukul. Katanya apa? Mukul setan. Yang jadi masalah kan ketika dia naik ke ini dipukul-pukul, orang di belakang apa? Lempar. Akhirnya kenapa? Toh makin marah lagi. Itulah karena kebodohannya itu. Pentingnya ilmu apa ya? Kalau orang bodoh itu jadi bahan tertawaan, bahan udah menjatuhkan dirinya sendiri. Sudah sakit, tidak dapat pahala, ya nggak? Nah itu ya. Jadi itu berlebihan. Jadi ada yang lempar jumroh dengan ini. Bahkan ada juga teman saya yang sedang HP lempar. Mungkin karena saya bola alam itu mungkin bukan nggak disengaja, refleks aja mungkin dia lagi selfie, mungkin Allah tegur kali langsung aja dia buang HP-nya ya. Nyesal kayaknya. Nah itu Bapak ya, sikap berlebihan dalam masalah ibadah. Contohnya seperti orang-orang Khawarij. Ibadah mereka malam hari tidak tidur, siang hari puasa. Itu setiap hari. Selesai sholat isya mereka sholat malam. Dari malam setelah isya sampai pagi. Siangnya puasa. Setiap hari. Tidak ada libur. Orang Khawarij. Ustaz, kok kemarin waktu 10 malam terakhir kok kita sholat setelah isya? Lain lagi. Kalau itu memang sudah dicontohkan Nabi. Tapi Nabi kita tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Dari sejak isya sampai subuh setiap hari nggak ada. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin cari ibadah yang terbaik, ikuti Nabi. Itu udah cukup. Nggak perlu ditambah. Jelas Bapak ya. Jadi orang Khawarij nggak seperti itu. Mereka itu ibadahnya luar biasa, tapi di atas kebodohan. Cuman berdasarkan semangat semata. Jadi mereka ibadah dari sejak isya sampai subuh. Nanti setelah itu mereka sahur, paginya, siangnya mereka puasa. Begitu terus setiap hari. Tapi walaupun begitu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencap mereka sebagai kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dicap sebagai penghuni neraka. Karena apa kira-kira? Sikap berlebihan, kebodohan dan semacamnya. Ya maka ini jangan sampai kita tiru ya, seperti kelompok Khawarij atau seperti kelompok Syiah yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai sebagian mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, mempengaruhi orang-orang Arab Baduy. Orang-orang awam menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Allah. Dan ketika Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan dibakar, bukannya sadar mereka pikir, wah ini benar-benar Allah. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti ini Allah. Sudah berlebihan orang Syiah. Nah, dan seperti sikap berlebihan siapa lagi? Khawarij, Syiah, orang Sufi. Orang Sufi berlebihan dalam masalah menyikapi dunia. Mereka menganggap orang yang berdagang, artinya memiliki pekerjaan, ini orang yang sudah cinta dunia. Makanya sebagian mereka nggak mau kerja, nggak mau apa. Akhirnya bagaimana kalau lapar? Minta-minta. Nah, ini singgung oleh Imam Ibnu Jauzi. Dan sebagian mereka juga ada yang sudah belajar, Bapak. Udah belajar hadis, belajar apa. Nah, ketika sudah sampai masa tertentu, kata mereka, ini udah cukup. Tujuan ilmu untuk mengenal Allah. Saya udah mengenal Allah. Akhirnya seluruh kitabnya dibawa ke pinggir sungai, dilempar ke sungai semua. Ini menyibukkan dari Allah. Nah, ini sikap berlebihan juga. Ya, jelas Bapak ya. Itu ada ya. Itu dalam masalah keyakinan, begitu juga dalam masalah ibadah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan contoh. Saya barusan tadi ketika sebelum ini, saya mau persiapkan ini, ajar ada di laptop. Syekh menyebutkan beberapa contoh, di antaranya sikap berlebihan terhadap Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita. Contohnya apa? Syekh pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala beliau sendiri. Suatu hari ketika di Ka'bah, beliau sedang di Masjidil Haram, menyaksikan ada seseorang berdiri di bawah Mizabul Ka'bah. Mizab itu kucuran air. Kalau di Ka'bah kan ada ininya kan? Ya kayak di rumah kita kan ada untuk kucuran kan?
ada seorang berdoa di bawah kucuran Ka'bah. Tapi anehnya berdoanya membelakangi Ka'bah lalu menghadap kota Madinah. Dia beranggapan berdoa ke arah Madinah. Ke arah Madinah maksudnya ke apa? Ke arah mana kira-kira? Kubur Nabi. Tujuan pada siapa? Kubur Nabi. Kubur Nabi kan? Dia beranggap berdoa ke arah sana, ke arah Madinah lebih utama, lebih baik daripada menghadap Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sikap berlebihan itu. Sampai juga ada orang yang berpendapat bahwasanya dia menyatakan gini, Ka'bah lebih baik daripada makam Nabi, kata dia. Daripada kamar Aisyah itu. Kamar Aisyah kan jadi ini kan, jadi apa, kubur Nabi kan? Ya. Ini katanya ketika Rasulullah sudah meninggal. Adapun ketika Rasulullah masih hidup katanya, kamar Rasulullah lebih baik daripada Ka'bah. Nah, ini kan sikap apa? Berlebihan. Berlebihan. Banyak sikap berlebihan yang bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. Berlebihan kepada orang soleh, berlebihan kepada Nabi. Termasuk sikap berlebihan juga kepada Nabi. Ada sebagian orang bahwa kalau kita ngomong Rasulullah itu manusia biasa yang bisa, wah kamu gak sopan, kamu gak beradab. Dibilang gak beradab. Pertanyaan, apakah Rasulullah malaikat? Tidak. Manusia atau malaikat? Manusia. Ada sebagian orang merasa kamu ini gak sopan bilang Rasul manusia. Padahal Allah sendiri menyebutkan apa lafalnya itu lupa. Dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Apa ini taqawul khalidun? Oh ya, ada juga orang yang menyatakan zaman sekarang Bapak nih di Turki, seorang syekh menyatakan ada orang zaman sekarang yang berpendapat Rasulullah SAW belum meninggal. Ya, seperti Isya. Hah? Seperti Isa dibilang. Iya, ini sikap berlebihan nih. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelummu hidup abadi. Apa imit tafawul khalidun? Apakah kalau engkau mati mereka akan hidup abadi? Di sini Allah nyatakan apakah kalau engkau mati? Ini menunjukkan Rasulullah wafat, meninggal dunia. Makanya Allah sebutkan juga dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa imitta? Apa? Au qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sudah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah kalau dia meninggal dunia atau terbunuh kalian murtad? Nah, ini menunjukkan Rasulullah wafat. Manusia seperti kita, bukan malaikat. Bukan, ya artinya sama. Kalau namanya manusia kan hidup, meninggal, makan, minum, menikah. Ya tidak? Ya, maka jangan sikap berlebihan kepada Rasul ya. Yang menyatakan Rasulullah tidak meninggal, tidak boleh mengatakan Rasul itu manusia. Nah, ini sikap berlebihan. Sedangkan sini Rasulullah sendiri menyatakan jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji siapa? Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba. Kalau hamba artinya apa? Manusia kan? Maka ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jelas Bapak ya. Ya, ini sikap berlebihan. Dan seperti ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaknya kita memperingatkan saudara-saudara kita yang bersikap berlebihan supaya sadar. Ya, jangan dibiarkan Bapak ya. Karena sikap berlebihan ini bisa menjerumus pada apa? Justru pada kemusyrikan, kepada kekafiran. Ya minimal Bapak kalau ada di tengah kita lah. Apa saudara kita, ke anak kita atau siapapun yang masih di bawah kekuasaan kita. Kalau mulai ada tanda-tanda berlebihan, luruskan. Ingatkan, nggak boleh. Karena kalau dibiarkan, penyakit itu kalau dibiarkan lama-lama akan apa? Parah. Kan parah, ya tidak? Nah, tapi kalau kita segera ini kan apa diobati, insya Allah langsung sembuh. Tapi kalau dibiarkan numpuk ini. Tahu-tahu kita mau nasihati udah nggak bisa lagi, karena kita lagi mati, ya tidak? Nah itu, ini penyakit yang bahaya. Maka hendaknya kalau ada orang yang punya sikap berlebihan, kita ingatkan. Nah ini pembahasan yang disebutkan Syekh dalam bab keterangan bahwasanya sebab kekafiran umat manusia dan meninggalkan agama mereka yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya, jelas Bapak ya. Kita masuk sekarang kepada masail. Fihi masail. Kata Syekh di sini di dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama.
anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Siapa yang memahami bab ini, bab tadi, bab sebab kekafiran umat manusia dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap berlebihan kepada Rasulnya. Ini judul babnya ya. Siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, apa dua bab setelahnya? Bab setelahnya bab keterangan berupa sikap keras kepada orang yang beribadah kepada Allah di dekat kubur orang soleh. Artinya Rasulullah bersikap keras kepada orang yang beribadah kepada Allah, tapi di dekat kubur orang soleh. Maka bagaimana pula kalau orang tersebut beribadah pada kuburnya? Nah, kalau ada orang beribadah dekat kubur orang soleh saja Rasulullah bersikap keras. Maka bagaimana kalau orang ini malah menyembah kubur? Menyembah kubur. Ini bab yang pertama. Lalu bab setelahnya yang disebutkan Syekh babu majaa annal ghuluwa fi quburis sholihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab keterangan bahwasanya sikap berlebihan kepada kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini dua bab. Jadi kalau kita mau baca, memahami bab yang sedang kita bahas ini dan dua bab setelahnya, maka jelaslah bagi kita asingnya Islam bagi umat Islam. Maksudnya apa? Ajaran Islam sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Karena apa Bapak? Fenomena bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh ini sudah banyak tersebar. Terus fenomena beribadah kepada Allah di dekat kubur banyak tidak? Banyak. Nah, lalu bersikap berlebihan kepada kubur orang soleh sehingga kuburannya disembah banyak tidak? Banyak. Nah ini kalau kita memahaminya, maka kita merasa Islam itu jadi asing justru di tengah umat Islam. Kita tidak berbicara umat Islam asing di Amerika atau di Kanada atau di Eropa, tapi di tengah-tengah negara Islam, negara-negara Muslim udah asing. Makanya hampir Bapak kita lihat nih di Indonesia atau di mana, rata-rata kalau kita tengok di masjid, walaupun nggak semuanya, di depannya ada kuburan. Iya nggak? Ini fenomena menyedihkan ini. Ini sikap berlebihan ini. Nah kalau kita lihat ini, ya Allah, kok banyak sekali melakukan ini, maka kita jadi sadar Islam sudah terasa asing di tengah-tengah umat Islam. Jelas Bapak. Nah ini maksud Syekh. Siapa yang memahami bab yang sedang kita bahas dan dua bab setelahnya, maka jelaslah baginya asingnya Islam. Dan dia akan melihat perkara yang mengherankan, perkara yang menakjubkan. Berupa apa? Kekuasaan Allah dan bagaimana Allah membolak-balikan hati. Artinya apa? Bagaimana bisa orang yang Muslim tapi bisa melakukan syirik? Bolak-balik. Bahkan ada orang yang kemarin membela tauhid tiba-tiba melakukan syirik. Ada saja Bapak. Kemarin menentang bid'ah tiba-tiba sekarang mempraktikkan bid'ah. Ini perkara yang menakjubkan, mengherankan ya. Dan ini ada ya. Kita lanjut Bapak. At-tsaniyatu, permasalahan kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa 'ala wajhil ard annahu bi syubhatis shalihin. Mengenal awal kemusyrikan terjadi di muka bumi, yaitu gara-gara syubhat mengagungkan orang-orang saleh. Nah ini syirik terjadi di muka bumi di zaman siapa? Nabi Nuh ya. Gara-gara apa? Mengagungkan. Tujuannya apa? Alasannya apa? Mengagungkan orang soleh. Nah, ini sikap berlebihan pada orang soleh menyebabkan seorang terjatuh dalam kemusyrikan. Nah, maka hati-hati. Dimulai ya seperti sebagian orang ketika ada orang mungkin dianggap diulamakan buya atau apa ruku di hadapan dia. Dia lewat udah kayak seperti yang sudah pernah saya singgung di sebuah pesantren. Jadi ketika mungkin pimpinan pondoknya lewat, ini refleks aja, ininya Pak santri pada gini. Nah ini sikap berlebihan. Nanti bisa menyeret pada yang parah dan kemusyrikan. Nah pintu menuju itu harus ditutup ya. Dan kita yang sudah belajar harus ini apa? Mencontohkan. Artinya jangan seperti itu Bapak ya.
Kadang ada sebagian orang ya tujuannya baik, niatnya baik, memuliakan orang berilmu, tapi hidup itu. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau engkau menyaksikan ada orang yang ruku kepadamu, nunduk-nunduk sampai gitu, ingkari. Jangan dibiarkan. Kalau misalkan saya kan tujuan menghormati. Menghormati harus sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan dengan perasaanmu atau adat istiadat. Karena di beberapa daerah menghormati orang itu dengan cara ruku begitu. Ya tidak? Ya. Contohnya di mana? Jepang kan? Jadi menghormati orang dengan arigato gitu. Nah, itu nggak boleh dalam Islam ya. Walaupun menghormati, apalagi kalau tujuannya beribadah, ini lebih parah lagi. Jelas Bapak? Permasalahan kedua. Lalu permasalahan ketiga. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, ma'rifatu awwali syai'in ghayyira bihi dinul anbiya. Wa ma sababu dzalik ma'rifati anna Allah arsalahum. Jadi kata Syekh ini, mengetahui perkara yang menyebabkan diubahnya agama para nabi. Mengetahui perkara yang mengubah yang menyebabkan diubahnya agama para nabi. Dan apa sebab demikian? Dengan pengetahuan bahwasanya Allah telah mengutus mereka. Maksudnya begini Bapak, permasalahan ketiga ini kita jadi tahu bahwasanya yang sebab pertama agama para nabi berubah gara-gara apa? Ya kan? Sebabnya apa? Tadi apa? Mengagungkan orang soleh, berlebihan pada orang soleh. Nah, dengan kita mempelajari kita tahu, oh, ternyata perkara pertama yang menjadi sebab berubahnya agama para nabi gara-gara syirik. Sebabnya kenapa? Karena berlebihan pada orang soleh. Nah, padahal Allah sudah mengutus mereka. Mereka itu utusan Allah. Ya, tapi Allah sudah mengutus mereka, tapi mereka tetap melakukan itu. Jelas Bapak? Ya, ini ya. Jadi perkara pertama yang menjadi sebab berubahnya agama para nabi yaitu syirik. Sebabnya gara-gara apa? Berlebihan kepada orang-orang soleh. Padahal Allah sudah mengutus para rasul untuk mengingatkan mereka untuk menauhidkan Allah dan tidak berlebihan kepada orang soleh. Itu permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu kata Syekh, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Diterimanya bid'ah padahal syariat dan fitrah menolaknya. Artinya dari hadis, ayat dan hadis yang sudah kita bahas, kaumnya Nabi Nuh contohnya, mereka kan ketika orang-orang saleh meninggal, apa yang mereka lakukan? Setelah dapat bisikan iblis, buat patung. Nah, pertanyaannya ketika buat patung ada tidak perintah dari Rasul sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Ini namanya apa? Bid'ah. Baru, kan perkara baru yang nggak pernah dicontohkan. Nah, ternyata bid'ah ini diterima padahal syariat menolaknya, fitrah manusia pun menolaknya. Artinya fitrah manusia asalnya Bapak itu sesuai dengan tauhid, sesuai dengan tuntunan para rasul. Fitrah manusia itu lurus, maka nggak ada asal manusia itu sesat. Asalnya manusia semuanya lurus, tapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia belok sini, atau pergaulan teman-temannya yang belokkan dia ke kiri kanan. Nah, bid'ah ini ketika saya menerima bid'ah, ini perkara yang aneh. Kenapa? Syariat menolak bid'ah, fitrah manusia pun menolak bid'ah. Maka bagaimana bisa dia menerima bid'ah dan melakukan bid'ah? Jelas Bapak? Nah, itu permasalahan keempat. Yang kelima, insyaallah terakhir. Al-khamisatu anna sababa dzalika kulluhu mazjul haqqi bil batil. Bahwasanya sebab semua itu yaitu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sebab terjadinya tadi itu bid'ah terus ini sebabnya karena mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya apa? Apa kebenarannya? Apa kebatilannya? Fal awal, yang pertama kebenaran di sini mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang soleh. Benar tidak cinta orang soleh? Boleh tidak? Baik tidak? Baik kan? Baik. Nah, tapi ini campurkan dengan kebatilan. Mencintai orang soleh udah benar, baik, tapi dicampur dengan kebatilan. Batilnya apa? Wathani, yang kedua, fi'lu unasin min ahlil ilmi wad din syai'an fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah, yaitu perbuatan
orang-orang berilmu yang dianggap mengerti agama, lalu dia melakukan sesuatu dan orang setelahnya mengira bahwa mereka menginginkan yang lain. Contohnya apa Bapak? Ketika kaum 5 orang saleh meninggal dunia, kan kaumnya membuat Patung. patung. Yang membuat ini orang yang dianggap mengerti Ilmu. agama, ya, padahal tidak mengerti agama, ya. Tapi mereka niatnya baik. Nah, tujuannya ketika membuat patung-patung itu tujuannya apa? Baik. Mengenang jasa kan, Ya. supaya kalau ibadah, saya ibadah terus ingat si Suwa, Yahud, Ya'uf, Nasr, saya ingin niru mereka. Awalnya begitu, tapi generasi setelahnya, setelah mereka meninggal dunia nih, kan diganti generasi setelahnya. Mereka mengira dibuatnya patung bukan semata-mata untuk mengenang, tapi apa? Tidak ada. Karena mungkin kalau beribadah di dekat patung tersebut, nanti doanya lebih dikabulkan. Begitu terus. Nah, sampai akhirnya generasi setelahnya beranggapan, kenapa dibuatkan patung? Supaya kita beribadah pada Patung. makin kesini makin Rusak. jelas Bapak ya. Yaitu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Dan masih banyak lagi contoh seperti ini. Ya, contoh orang-orang yang melakukan bid'ah Bapak, perbuatan baru dalam agama rata-rata begitu, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebenarannya apa? Saya ini niatnya cari pahala dari Allah. Kebatilannya apa? Membuat perkara baru. Berarti niat baik dicampur dengan perkara mungkar, dicampur adukan. Pertanyaan diterima tidak oleh Allah? Tidak. Karena dalam Islam yang dinilai bukan cuma Niat. niat, tapi juga cara. Niatnya harus benar, caranya juga harus Benar. Ya, dengan ini cukup Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita bertauhid, bab keterangan bahwasanya sebab kekafiran umat manusia dan meninggalkan agama mereka yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.